Halo, hai. Firstly, jangan lupa di subscribe ya channelnya. Oke, teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai binary logistic regression. Binary logistic regression ini digunakan ketika dependent variable kita atau katakanlah Y, ini merupakan variabel kategorikal. Dan untuk IV-nya atau independent variabelnya bisa kategorikal atau continue. Nah, kalau misalkan kategorikal itu apa? Kalau misalkan hasil datanya ini berupa ya tidak, kemudian juga lulus tidak lulus, mampu tidak mampu, seperti itu. Dan kenapa kita tidak menggunakan regresi linear seperti biasa? Adalah karena kalau misalkan kita memaksakan hasil dari probabilitasnya akan negatif. So, nggak mungkin kan? Makanya kita memakai regresi binary logit. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah regresi binary logit dengan dua kategori. Nah, selain itu saya akan melakukan tutorial mengolah data kategorikal dengan menggunakan SPSS dengan model regresi binary logit. Oke, langsung aja ya. Oke, di sini saya memiliki data Excel A dan juga B, di mana A adalah dependent variabelnya atau katakanlah Y, dan B adalah independent variabelnya atau katakanlah X. A adalah variabel kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan tugas, dan B adalah skor stabilitas emosi. Jadi kita akan melihat nanti hasilnya seperti apa. Dan untuk kategorinya adalah 0, yang 0 ini adalah jika mahasiswa tidak mampu mengerjakan tugas, dan 1 adalah ketika mahasiswa mampu mengerjakan tugas. Firstnya kita kopikan dulu data yang di Excel ini ke dalam SPSS. Biasa ya, di blok, di copy, buka SPSS-nya, kemudian paste. Oke, sudah muncul di sini. Kita ke variable view, kemudian kita ganti namanya, yang ini Y, yang ini X. Oke, desimalnya juga kita kosongkan saja, nolkan saja. Kita kasih label juga. Labelnya saya lupa lagi tadi apa. Oke, kemampuan mahasiswa mengerjakan tugas. Oke, dan yang kedua adalah skor stabilitas emosi. Oke, karena karena variabel Y ini adalah variabel kategori, maka kita kasihkan value-nya, di mana ketika 0 dia tidak mampu, add, dan kalau misalkan 1 dia mampu, add. Oke, lalu oke. Kita ganti juga untuk measure-nya. Kembali ke data view. Terus klik analyze, kemudian regression, kemudian binary logistic. Oke, di sini ada tabel, bukan tabel sih, ada tampilan. Kita pindahkan kemampuan mahasiswanya ke dependent dan skor stabilitas emosinya ke covariate. Lalu klik option. Nah, di sini kalian bisa centang yang mana yang kalian butuhkan. Untuk saat ini yang saya butuhkan, yang saya mau lihat. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, klik continue dan klik OK. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hasilnya sudah ada ya. Nah, untuk menjadi perhatian, saat ini kita akan fokus ke hasil yang blok 1, metode sama dengan enter. Nah, kita blok dulu semuanya sampai ke bawah. Kemudian biasa ya di copy pastikan ke Excel biar lebih mudah lagi untuk analisanya. Nah, dan di sini saya ada yang sudah dipastekan ke dalam Excel, kemudian juga dikasih analisanya biar lebih gampang lihatnya. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari yang paling atas. Oke, di sini ada tabel omnibus test. Yang kita lihat adalah sig-nya 0,00, di mana nilai sig dari tabel ini dia lebih kecil daripada nilai alpha, ini 0,05. Artinya minimal ada satu variabel yang memiliki pengaruh signifikan, karena variabelnya satu, kemungkinan variabel itu yang mungkin memiliki signifikansi. Oke, dan yang kedua adalah model summary dan juga Hosmer and Lamshaw test. Nah, kedua ini
digunakan untuk melihat goodness of fit-nya. Oke, di mana kita ke Hosmer dulu ya. Di Hosmer ini kita lihat sig-nya 0,99, di mana ini lebih besar daripada 0,05. Maka model yang ada memang mampu menjelaskan data. Artinya memang data kita dengan menggunakan model ini memang sudah benar gitu. Kemudian kita lihat ke model semarinya, lihat R-square-nya, hasilnya 0,699, di mana nanti karena kita yang dicari adalah proporsi variance, kita kalikan jadi 100, maka hasilnya adalah 69% proporsi varians dari status mampu tidak mampu untuk menyelesaikan tugas dapat dijelaskan oleh skor stabilitas emosi. Begitu. Nah, kemudian kita ke bawah lagi. Oke, di sini ada classification tabel. Yang dilihat adalah overall percentage-nya 82,5%. Artinya, model mampu menggolongkan status mampu tidak mampu mahasiswa dalam mengerjakan tugas sebesar 82,5%. Kalau misalkan yang tadi lebih kepada X-nya, kalau ini lebih kepada modelnya teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah variable in the equation. Nah, yang dilihat adalah nilai B-nya. Nilai B kita bandingkan dengan biasa ya, alpha, di mana B di sini adalah 0,05. Kalau misalkan tidak dibulatkan jadi 0,048 ya teman-teman, maka ini lebih kecil daripada 0,05. Artinya, nilai stabilitas emosi nilai stabilitas emosi memiliki pengaruh terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Lalu, kalau misalkan kita tuliskan model logitnya, jadinya adalah logaritma natural sama dengan eksponensial dari nilai konstan ditambah dengan nilai X-nya. Gini, sama kan teman-teman ya? Tuh. Nah, artinya adalah perkiraan jika nilai kecenderungan YI 1 dan jika X adalah 0 adalah hasil dari eksponensial minus 28 sekian. Dengan kata lain, sangat kecil sekali ya untuk dapat kecenderungan orang dengan skor stabilitas emosi sama dengan 0 untuk dapat mampu sangat kecil sekali dalam mengerjakan tugasnya. Kalau misalkan nilai emosinya ataupun skor stabilitas emosinya kecil 0. Nah, kemudian berarti maka semakin tinggi skor stabilitas, maka akan semakin besar pula peluang mahasiswa tersebut mengerjakan tugasnya. Dan kemudian nilai eksponensial dari B tadi adalah 1,051 sekian. 1,0,5 sekian, artinya adalah maka mahasiswa yang memiliki skor stabilitas emosi 1 poin lebih tinggi memiliki kecenderungan lebih tinggi, yakni 1,051 kali untuk dapat dikatakan mampu dalam menyelesaikan tugas. Intinya adalah semakin tinggi skor stabilitas, maka dia akan semakin mampu untuk mengerjakan tugasnya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kemudian saya mau menyampaikan pesan bahwa menurut guru saya, kalau misalkan tutorial di YouTube ataupun di media sosial itu kadang-kadang ada sesatnya. Maka kalau misalkan teman-teman menemukan kesesatan dari penjelasan saya, mohon bantu untuk diluruskan ya. Dan kemudian juga nanti teman-teman bisa cek ataupun bisa belajar lebih lagi di referensi lain, baik itu buku atau nanya lebih paham, silahkan, biar nantinya juga lebih oke pemahamannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa tadi. Bye-bye.